Edi ditangkap, Prabowo dan Gerindra nyungsep, Fadlizon gagal bacot. Korup pada akhirnya ditulis oleh Daeng dari Sifar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Lobster selain mahal, sangat enak banget. Lihat penampakan pengolahan kulinernya saja sudah menggiurkan, apalagi kalau sudah mencicipinya. Betul kan? Ayo komen dong yang sering makan lobster. Hehehe. Namun lobster jadi nggak nikmat lagi kalau berkasus. Bayangkan di tengah malam buta, harusnya sudah istirahat, bobo-bobo cantik. Ada KPK menyambut lalu memberikan baju oranye gratis. Bayangkan KPK datang bawa borgol dan baju oranye dini hari, jam 1:23 di gelandang naik ke mobil khusus tahanan. Akhirnya, bayangan kenikmatan lobster pun punah seketika. Pasti pusing, wajah murung dan jantung deg-degan. Apalagi kasus yang memalukan ini sangat mencoreng Pak Prabowo yang konon gagah berani beserta partai Gerindranya. Ya, Edi Prabowo ditangkap KPK hari Rabu ini, tanggal 25 November 2020. Menjelang akhir tahun ini seharusnya lobster-lobster yang sudah gede itu sudah harus dipersiapkan untuk acara pesta menyambut tahun baru 2021. Sungguh memalukan ya, jadi ketahuan deh kualitas dari kader Gerindra ini. Maka karena itulah urusan laut serahkan pada ahlinya, bukan kepada kader yang lemah imannya atau gak ada akhlaknya, ya kan? Akhirnya warga pada merindukan Bu Susi Pujiastuti yang berani menenggelamkan kapal-kapal perampok sumber daya alam Indonesia. Bahkan para jomblo pun Bu Susi bisa tenggelamkan. WKWKWK. Kasus penangkapan Edi Prabowo atas dugaan korupsi ekspor lobster ini membuka pikiran bangsa ini bahwa orang bejat itu tidak layak menduduki jabatan yang strategis. Apalagi sumber kekayaan laut kita ini sangat besar sekali. Hanya saja pengelolaannya masih belum maksimal, masih terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan elit yang ingin meraup kekayaan sebesar-besarnya. Demi koleganya saja, rakyat mah dibiarkan aja babak belur cari makan sendiri. Ternyata bukan cuma Edi Prabowo semata saja yang ditangkap. Wahai para pemirsa, keluarga Edi pun terseret. Duh, gawat kan? KPK menangkap keluarga Edi juga pasti ada hubungannya. Barusan pulang dari Amerika, kena deh. Ini namanya senang-senang sekarang, hancur kemudian. Sebenarnya sih dari awal Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri KKP sudah ada gelagat yang mencurigakan. Bahkan Bu Susi sudah memberikan paparan yang sangat jelas bahwa benih-benih lobster itu tidak pantas diekspor. Bahkan biaya pemeliharaannya tidaklah besar, tapi kalau sudah gede, lobster itu bisa mahal sehingga sangat menguntungkan masyarakat dan negara. Namun, Edi dan komplotannya merasa sudah punya kekuasaan sehingga tidak mendengarkan masukan, bahkan melawan siapa saja yang akan menghalangi jalannya. Dan begitulah kebenaran itu terungkap seiring berjalannya waktu. Meski kebenaran yang disampaikan itu tidak banyak yang mau menerimanya, namun lambat laun pasti akan menampar para penolak kebenaran itu. Dan tamparannya itu sangat menyakitkan, bukan? Keanehan awal-awal menjabat Menteri KKP sangat jelas diberitakan. Pernah dikabarkan bahwa soal ekspor benih lobster ini pada Juli lalu, KKP dilaporkan telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT, 3 persekutuan komanditer atau CV, dan 2 perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD, dan 25 perusahaan itu baru dibentuk dalam waktu 2-3 bulan ke belakang berdasarkan akta. Jelaskan ada dugaan upaya melakukan tindakan korup. Apakah sebagian besar kader-kader model kayak gitu mental-mentalnya koruptor ya? Kabar yang menggegerkan dan menghebohkan Gerindra ini selain memalukan juga menampar Pak Prabowo dengan sangat keras sekali. Dan tentu saja Fadlizon pun akan semakin jelas citranya bahwa ia hanya tukang nyinyir semata, bukan seorang yang berada di jalur oposisi untuk mengingatkan atau mengkritik pemerintah agar negara maju sejahtera. Dengan sendirinya, penghargaan yang pernah diterimanya gugur. Tak pantas memang dia mendapatkan penghargaan. Tentu Fadlizon akan bungkam soal kasus dugaan korupsi benih lobster ini. Ia tak akan banyak bacot lagi. Fungsi oposisinya sangat lemah, tak lebih Fadlizon hanya tukang nyinyir. Harusnya kalau Fadli sedang mengkritik pemerintah, sudah dari awal ia mengkritik soal ekspor benih lobster ini dan 25 perusahaan yang baru didirikan itu. Jadi ketahuan kan, sebagian besar politisi model kayak gini hanya ingin menikmati kekayaan negeri ini semata. Padahal mereka menyebarkan jargon-jargon keadilan dan kesejahteraan serta ketentraman. Mereka tak peduli rakyat miskin masih banyak. Mereka tak peduli rakyat masih banyak yang bodoh, bahkan rela menyembah baliho risik. Mereka, para politisi pokok ini, bagaikan binatang buas yang tak pernah kenyang. Mereka tak pernah peduli pada pendidikan rakyat. Rakyat dibiarkan babak belur dengan dalih rejeki ada yang ngatur, sementara mereka korupsi. Kan PA, gitulah kura-kura.
Rampingan BUMN plus rangkap jabatan sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Akhlaknya gimana? Ditulis oleh T. Nugroho dari Sifar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Presiden dalam rapat terbatas antisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 19 Oktober 2020 dan seperti yang dituliskan oleh Detik dalam artikel berita berjudul Jokowi, pengadaan vaksin gratis urusan Menkes, vaksin mandiri Menteri BUMN. Mengatakan, juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya ya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN. Jadi kalau melihat dari berita yang diterbitkan oleh Detik tersebut, kemudian menjadi jelas terkait siapa-siapa yang bertanggung jawab tentang vaksin COVID-19. Menkes mengurusi masalah vaksin gratis dan Menteri BUMN mengurusi tentang masalah vaksin yang mandiri atau yang harus bayar. Di banyak media pun sudah semenjak awal bulan Oktober ini berseliweran kabar yang mengatakan bahwa vaksin corona siap disuntikan di bulan November. Tapi kemudian hal itu banyak mendapatkan respon dari berbagai kalangan yang menyatakan pesimismenya tentang vaksin siap di bulan November. Sebenarnya siapa pihak yang menyebarkan berita bahwa vaksin corona siap disuntikan pada bulan November? Apakah sampai hari ini Sabtu 31 Oktober 2020 vaksin itu sudah ada wujudnya atau belum? Harga dari vaksin tersebut juga sempat menjadi perbincangan dan pergunjingan di media karena antara satu pihak dan pihak lainnya memiliki harga yang berbeda-beda. Hingga beberapa pihak menyatakan kekhawatirannya bahwa jangan sampai masalah vaksin corona tersebut nantinya malah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk rente. Terkait kekhawatiran tentang potensi akan adanya tangan-tangan gelap yang menggunakan kesempatan di dalam kesempitan untuk mengeruk rente dalam proses pengadaan vaksin tersebut sebenarnya memang ada benarnya. Masalah vaksin ini adalah tentang jumlah uang yang sangat besar, bisa ratusan triliun. Jangan sampai nantinya misi kemanusiaan ini ditunggangi oleh orang-orang yang pragmatis untuk mengeruk rente dari hal tersebut. Berbagai kalangan menilai bahwa jika nanti pada bulan November ternyata vaksin belum siap untuk disuntikan, seperti pernyataan dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa vaksin corona siap disuntikan di bulan November, maka bisa disinyalir bahwa hal tersebut tak lebih dari sebuah upaya untuk mencemarkan nama baik presiden dan untuk menyudutkan posisi presiden. Presiden mungkin akan menjadi pihak yang disalah-salahkan nantinya, padahal semua itu adalah karena ulah para pembantunya yang secara serampangan mengumbar janji-janji rasa halusinasi di depan masyarakat. Mau tak mau presiden akan menerima getah dari perilaku para pembantunya yang mengecewakan jika ternyata pada bulan November vaksin COVID-19 tidak disuntikan. Reaksi keras kemudian muncul dari orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai orang yang kritis. Salah satunya adalah Adiana Pitupulu yang menuliskan di siwat.com. Dengan judul ambisi dari imajinasi menteri bisa lebih berbahaya dari demonstrasi. Dalam artikel tersebut Adian menuliskan, daripada Erik menebar gimmick dan spanduk mungkin lebih baik serius membenahi BUMN sehingga tidak mengganti direksi di BUMN yang sama 3 atau 4 bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN. Gimik seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin corona di bulan November tidak perlu disampaikan, agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan. Apa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu memang ada benarnya. Banyak kebijakan yang dibuat oleh ET kemudian menuai polemik dan kontroversi, mulai dari banyaknya rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan BUMN, PHK di BUMN, kisruh tentang waktu pengadaan dan harga dari vaksin COVID-19. Dan tentunya jangan lupa jika masalah Jiwasraya juga belum beres. Menteri yang satu itu memang sejak kemunculannya menjadi pejabat di lingkungan Kementerian BUMN telah membuat kontroversial. Salah satunya adalah dia menjadi satu-satunya menteri yang mempunyai 2 wakil menteri. Sampai saat ini pun saya masih bingung kenapa seorang menteri bisa mempunyai 2 orang wakil menteri. Apakah itu memang karena kebutuhan ataukah karena pada dasarnya menteri itu tidak tahu apa yang harus dia kerjakan di situ? Berbagai kontroversi dan kegaduhan yang terjadi akibat kehadiran menteri tersebut juga hanya membuat situasi dan kondisi menjadi semakin kacau dan amburadul. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana masyarakat mengharapkan kepastian. Tetapi kenapa presiden masih bisa percaya dengan orang seperti itu? Sekian, jayalah Indonesiaku. Merdeka. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.